Informasi lengkap pengumuman, pengadaan dan pendaftaran lengkap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K teknis di beberapa instansi untuk tahun 2023 yang pendaftarannya masih dibuka, kami akan sajikan sesaat lagi, lengkap dengan link pendaftarannya. Hai, welcome back to the iNet Info. Kemarin di iNet gak sengaja cek sosial media dan ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah pendaftarannya udah dibuka, kapan pendaftarannya, dan bahkan ada yang bilang belum dibuka. Guys, wake up, pendaftarannya bahkan udah mau tutup. Karena itu di iNet Info buru-buru kesini mau kasih tahu ke teman-teman semua informasi lengkap pendaftaran P3K teknis yang masih dibuka di beberapa instansi. Tapi sebelum itu, silakan tinggalkan komentar kalian dari mana asal atau kota tempat kalian tinggal, agar memudahkan di iNet Info untuk mencari dan menggali informasi seputar lowongan pekerjaan. Mau itu perusahaan swasta, BUMN, pegawai atau aparatur sipil negara, atau bahkan freelancer yang mencari pekerjaan atau penghasilan secara online, di iNet Info akan bantu sajikan. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini, agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan mulai dari instansi yang pertama, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Jumlah kebutuhan P3K di ANRI adalah 78, lokasi kebutuhan sebagai unit kerja penempatan di lingkungan ANRI adalah yang pertama, ahli pertama, Arsiparis, jurusan S1 Sistem Informasi, S1 Komputer, S1 Sejarah, S1 Teknik Elektro, S1 Sastra Belanda, S1 Teknik Informatika. Dibutuhkan 2 orang penempatan Direktorat Reservasi Deputi Bidang Konservasi Arsip. 2. Ahli pertama Arsiparis, jurusan S1 Komputer, S1 Kearsipan, S1 Ilmu Pemerintahan, D4 Komputer, S1 Komunikasi, D4 Kearsipan, D4 Komunikasi, D4 Ilmu Pemerintahan. Dibutuhkan 8 orang penempatan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, Deputi Bidang Konservasi Arsip. 3. Ahli pertama Arsiparis, jurusan S1 Kearsipan, D4 Administrasi Negara, S1 Administrasi Negara, S1 Sejarah, S1 Ilmu Politik, D4 Kearsipan, D4 Ilmu Politik, D4 Administrasi Pemerintahan, S1 Administrasi Publik, S1 Sosiologi, D4 Sejarah, S1 Administrasi Pemerintahan. Dibutuhkan 8 orang penempatan Pusat Akreditasi Kearsipan. 4. Ahli pertama Arsiparis, jurusan S1 Kearsipan, D4 Kearsipan, S1 Sejarah, S1 Sastra Belanda. Dibutuhkan 3 orang penempatan di Pusat Jasa Kearsipan. 5. Ahli pertama Arsiparis, jurusan S1 Kearsipan, D4 Kearsipan, S1 Sejarah, S1 Sastra Belanda. Dibutuhkan 1 orang penempatan di Biro Umum Sekretariat Utama. 6. Ahli pertama Perencana, jurusan S1 Ilmu Ekonomi, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Manajemen Keuangan, S1 Manajemen Bisnis, S1 Ekonomi Pembangunan. Dibutuhkan 5 orang penempatan di Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama. 7. Ahli pertama Pranata Komputer, jurusan S1 Sarjana Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen Informatika. Dibutuhkan 8 orang penempatan Pusat Data dan Informasi, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan. 8. Ahli pertama Pranata Komputer, jurusan S1 Sistem Informasi, S1 Sarjana Komputer, S1 Teknik Informatika. Dibutuhkan 3 orang penempatan Biro Umum Sekretariat Utama. 9. Ahli pertama Pranata Komputer, jurusan S1 Sarjana Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, S1 Manajemen Informatika. Dibutuhkan 2 orang penempatan di Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Sekretariat Utama. 10. Ahli pertama Widya Iswara, jurusan S2 Kurikulum Pendidikan, S2 Kependidikan, S2 Sejarah, S2 Information Technology, S2 Ilmu Pemerintahan, S2 Administrasi Negara, S2 Informatika Komputer. Dibutuhkan 1 orang penempatan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan. 11. Terampil Arsiparis, jurusan D3 Kearsipan, D3 Manajemen Informasi dan Dokumen, D3 Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Dibutuhkan 15 orang penempatan di Direktorat Preservasi Deputi Bidang Konservasi Arsip. 12. Terampil Arsiparis, jurusan D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Jurnalistik, D3 Manajemen Informasi dan Dokumen, D3 Kearsipan, D3 Teknik Komunikasi. Dibutuhkan 8 orang penempatan di Direktorat Pengolahan Deputi Bidang Konservasi Arsip.
13 terampil arsiparis jurusan D3 Kearsipan, D3 Manajemen Informasi dan Dokumen, D3 Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dibutuhkan 2 orang penempatan di Pusat Jasa Kearsipan. 14 ahli pertama Pranata Komputer jurusan D3 Sistem Informasi, D3 Teknik Informatika, D3 Komputer dibutuhkan 4 orang penempatan di Pusat Data dan Informasi, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan. 15 ahli pertama Pranata Komputer jurusan D3 Sistem Informasi, D3 Komputer, D3 Teknik Informatika dibutuhkan 1 orang penempatan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Utama. 16 terampil Pranata Komputer jurusan D3 Sistem Informasi, D3 Komputer, D3 Teknik Informatika dibutuhkan 1 orang penempatan di Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Utama. 17 terampil Pranata Komputer jurusan D3 Sistem Informasi, D3 Komputer, D3 Teknik Informatika dibutuhkan 3 orang penempatan di Biro Umum Sekretariat Utama. 18 terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur jurusan D3 Ilmu Kepegawaian, D3 Sumber Daya Manusia, D3 Manajemen, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Administrasi Pemerintahan dibutuhkan 1 orang penempatan di Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum, Sekretariat Utama. 19 terampil pustakawan jurusan D3 Perpustakaan, D3 Ilmu Perpustakaan dibutuhkan 2 orang penempatan di Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, Deputi Bidang Konservasi Arsip. Untuk persyaratan umum masih sama dengan video tata cara pelamaran ASN yang saya bagikan kemarin. Hanya saja ada sedikit tambahan, yaitu khusus bagi formasi terampil pustakawan akan memperoleh nilai tambah apabila dapat melampirkan sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan. Silahkan upload seluruh berkas pendukung kalian di halaman resmi BKN yang ada di deskripsi. Untuk lampiran surat lamaran dan surat pernyataan, saya juga akan bagikan linknya di deskripsi. Instansi kedua adalah Badan Kepegawaian Negara, membutuhkan 286 tenaga P3K dengan alokasi penempatan sebagai berikut. 1. Ahli pertama Analis Kebijakan, jurusan S2 Kebijakan Publik, S2 Manajemen SDM, S2 Hukum, dibutuhkan 4 orang penempatan di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 2. Ahli pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, jurusan S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Administrasi Publik, S1 Manajemen SDM, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dibutuhkan 50 orang di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 3 ahli pertama Arsiparis, jurusan S1 Kearsipan, S1 Administrasi Negara, S1 Sistem Informasi, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Perpustakaan dibutuhkan 10 orang di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 4 ahli pertama Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, jurusan S1 Hukum, S1 Sosial Politik, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dibutuhkan 6 orang penempatan di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 5 ahli pertama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, jurusan S1 Ekonomi Akuntansi, S1 Teknik Sipil, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi Manajemen, S1 Hukum, S1 Teknik Informatika dibutuhkan 2 orang di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 6 ahli pertama Pengembang Teknologi Pembelajaran, jurusan S2 Magister Teknologi Pembelajaran dibutuhkan 1 orang di Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Ciawi, Bogor. 7 ahli pertama Pranata Komputer, jurusan S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi dibutuhkan 2 di BKN Pusat Biro Sumber Daya Manusia, 3 di BKN Pusat Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian, dan 13 di BKN Pusat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. 8 terampil Arsiparis, jurusan D3 Kearsipan, D3 Sistem Informasi, D3 Manajemen, D3 Perpustakaan, D3 Administrasi, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Sekretaris. Dibutuhkan 37 di Badan Kepegawaian Negara Pusat, 2 orang di Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, 1 orang di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, 3 orang di Kantor Regional 2 BKN Surabaya, 1 orang di Kantor Regional BKN Bandung, 1 orang di Kantor Regional 4 BKN Makassar, 1 orang di Kantor Regional 5 BKN Jakarta, 1 orang di Kantor Regional BKN Medan, 1 orang di Kantor Regional 7 BKN Palembang, 1 orang di Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, 1 orang di Kantor Regional 9 BKN Jayapura, 1 orang di Kantor Regional 10 BKN Denpasar,
1 orang di kantor regional 11 BKN Manado, 1 orang di kantor regional 12 BKN Pekanbaru, 2 orang di kantor regional 13 BKN Banda Aceh, 1 orang di kantor regional 14 BKN Manokwari. 9. Terampil Pranata Hubungan Masyarakat, jurusan D3 Komunikasi, D3 Broadcasting, D3 Public Relation, dibutuhkan 2 orang di Badan Kepegawaian Negara Pusat. 10. Terampil Pranata Komputer, jurusan D3 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Informatika, D3 Teknik Komputer, dibutuhkan 10 di Badan Kepegawaian Negara Pusat, 2 di Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, 3 di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, 1 di Kantor Regional 2 BKN Surabaya, 3 di Kantor Regional 3 BKN Bandung, 3 di Kantor Regional 4 BKN Makassar, 2 di Kantor Regional 5 BKN Jakarta, 2 di Kantor Regional 6 BKN Medan, 2 di Kantor Regional 7 BKN Palembang, 2 di Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, 2 di Kantor Regional 9 BKN Jayapura, 2 di Kantor Regional 11 BKN Manado, 2 di Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, 2 di Kantor Regional 14 BKN Manokwari. 11. Terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, jurusan D3 Ekonomi Manajemen, D3 Administrasi Negara, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen SDM. Dibutuhkan 7 di Badan Kepegawaian Negara Pusat, 1 di Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, 10 di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, 10 di Kantor Regional 2 BKN Surabaya, 10 di Kantor Regional 3 BKN Bandung, 10 di Kantor Regional 4 BKN Makassar, 5 di Kantor Regional 5 BKN Jakarta, 5 di Kantor Regional 6 BKN Medan, 5 di Kantor Regional 7 BKN Palembang, 5 di Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, 5 di Kantor Regional 9 BKN Jayapura, 5 di Kantor Regional 10 BKN Denpasar, 5 di Kantor Regional 11 BKN Manado, 5 di Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, 6 di Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh, 5 di Kantor Regional 14 BKN Manokwari. Adapun beberapa persyaratan khususnya, kalian bisa cek di sscn.bkn dan saya akan bagikan linknya di deskripsi. Untuk persyaratan umum, masih sama dengan pelamar sebelumnya. Demikian video kali ini, nantikan video berikutnya. Kami akan terus bagikan informasi-informasi terupdate seputar penerimaan calon aparatur sipil negara di tahun 2023 yang belum tertutup pendaftarannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.